Kedua, saya akan cerita sedikit tentang cara sosialisasi Islam atau kebenaran di bumi Indonesia. Saya baca kitab Asy-Syifa, juga ada di kitab Ihya, juga ada di beberapa kitab. Ini sebagai referensi acuan, saya menulis di kitab Asy-Syifa halaman 83, kalau di Ihya di juz 3 halaman 508. Di situ diceritakan ada seorang bedui. Orang bedui itu orang yang kurang peradaban, orang kampung lah kira-kira gitu. Minta sesuatu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak orang kaya, tidak banyak harta, beliau dikasih sekadarnya. Dan memang itu kemampuan Rasulullah, bukan karena kikir. Si Arabi ini kecewa dan ngumpat-ngumpat. Ketika si Arabi kecewa dan ngumpat-ngumpat ini, banyak sahabat yang ingin memukul dia karena dianggap tidak etis, tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Tapi uniknya ketika Nabi pirsa, Nabi tahu bahwa sahabat ini banyak yang kecewa, bahkan ingin memukul si Arabi tadi. Rasulullah memanggil Arabi tadi. Kila dalam satu riwayat selang 1 hari. Karena peristiwa itu Nabi tahu setelah 1 hari. Dipanggil lagi, kemudian si Arabi ditambahkan dikasih lebih. Kemudian si Arabi tadi muji-muji Rasulullah di depan Rasulullah. Saya ulang lagi, si Arabi tadi muji-muji Rasulullah di depan Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Kalau kamu betul sudah muji saya, kamu harus muji saya di depan umum. Karena kemarin kamu menggerutu saya di depan umum. Sehingga yang dikenang oleh sahabat saya adalah kamu mengkritik saya, mencibir saya di depan umum. Kamu harus meluruskan ini di depan umum juga. Kata si Arabi, ya oke ya Rasulullah. Setelah di depan umum, si Arabi tadi muji-muji Rasulullah, dan kemudian sahabat yang tadinya benci sama orang Bedui ini, orang kampung ini, kemudian menjadi tidak benci. Singkat cerita, setelah semua itu, Rasulullah ngendikan, ini satu rumus yang luar biasa, satu manhaj yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kata beliau, ini saya baca Arabnya supaya dapat berkah dari teks yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, sabda Nabi, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaruddat alaihi fattaba'an nasu falam yazidura illa nufuran. Jadi terus faidahum, setelah itu terus ketemu sahibu wa khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu. Terus fanadahum sahibuha. Ya saya ulang lagi ya. Fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu. Fatawajjaha laha baina yadayha fa akhadhaha minkum mamil ardi faradda hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alayha rakhlaha wastawa 'alayha. Wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Jadi kemudian kata Nabi, setelah orang ini puas karena diberi banyak, perlu dicatat, si Arabi ini puas karena diservis banyak oleh Rasulullah SAW. Jadi senangnya Nabi itu karena diservis, bukan ikhlas-ikhlas banget, karena diservis. Saya ulang lagi, karena diservis. Tapi kemudian setelah orang ini puas dan mengutarakan kepuasannya di depan sahabat, kata Nabi, ibarat saya dengan orang Bedui ini, ibarat orang punya unta. Unta ini lepas. Kemudian banyak orang yang menolong, yang punya unta, nolong, masyarakat nolong supaya ikut memegang atau ikut mengendalikan unta ini. Falam yaziduha illa nufuron, karena orang-orang ini asing bagi unta ini tambah lari. Kemudian kata yang punya unta, biar saya aja yang nangani. Terus orang yang punya unta ini ngambil segegam rumput, kalau di Indonesia mungkin seperti itu. Kemudian merayu unta itu, kemudian bisa dijinakkan. Terus kata Nabi, saya dengan umat saya seperti itu. Setahu-tahu kalian tentang metode menobatkan umat itu tahu saya, kata Nabi. Karena saya arfak, saya yang lebih kasih sayang kepada mereka. Kalau saja orang Arabi kemarin kamu bunuh dalam keadaan dia membenci saya, mengumpat saya, mengkritik saya, maka dia mati dalam keadaan kafir, karena dia mati dalam keadaan membenci Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi menghilangkan kebencian ini juga dengan servis sosial, dengan memberi lebih. Dan sekarang si Arabi ini mencintai Nabi ya karena diservis lebih, dan itu cukup. Nah, sebab di sini para kiai kita, guru kita, utamanya saya, guru kita semua, Syekhina Kiai Maimun Zubair,
Di antara wasiat yang diulang-ulang adalah kalau kamu ingin meninggal husnul khotimah, maka kamu harus berperilaku yang simpatik kepada siapapun. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kita harus berbuat baik dengan siapapun, karena agama ini, kebenaran ini bisa dicintai ya kalau kita baik. Karena al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti kalah dengan kebaikan. Saya berkali-kali dalam diskusi fikih sering bilang, mungkin fikih formal akan mengatakan senyum itu sunnat. Tapi ada konteks tertentu di mana misalnya kita bersaing dengan orang-orang zalim, orang fasik. Yang orang fasik senyum baik, kemudian kita yang soleh itu menggerutu, mengumpat. Tentu orang yang masih netral, tidak soleh banget ya tidak fasik banget, akan milih yang nyaman, yaitu ke yang fasik. Karena yang fasik baik, yang soleh gerutu. Maka dalam konteks seperti ini senyum akan kita katakan wajib. Karena hanya dengan cara itu kebaikan menjadi menang.